Halo warga semuanya, jumpa lagi sama Mimin, warga receh. Oke warga, bagaimana kabar kalian? Masih santuy aja kah? Masih rebahan aja kah? Atau udah kemana-mana? Ya, di masa musim pandemi corona ini kita harus bisa menjaga sikap kita, bisa menjaga hal-hal yang mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting kita lakukan. Tapi warga, Mimin kali ini mau bagi kepada kalian semuanya tentang informasi-informasi yang menarik untuk kalian dengarkan. Kalau berbicara tentang sains, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Karena kenapa? Orang di dalam dunia sains itu pasti dia akan mencari sesuatu untuk dia perkenalkan kepada orang lain. Salah satunya adalah sebuah riset. Bagaimana caranya riset itu harus berhasil dan harus bisa membuat orang lain itu terkagum-kagum akan risetnya. Tapi warga, karena seorang ilmuwan ini menginginkan agar orang lain itu bisa memuji-muji dan memuja-muja risetnya, bahkan ada 5 eksperimen tergila di dunia demi mendapatkan sebuah pengakuan dari orang banyak. Eksperimen apa aja? Langsung aja kita bahas satu persatu di Warga Receh. Eksperimen gila yang pertama dilakukan oleh Profesor Kevin Walkiewicz. Dia membuat sebuah penelitian atau research science dengan judul The Human Cyber. Dia ini menggunakan dirinya sendiri sebagai alat penelitiannya. Berkat penelitian Profesor Kevin Walkiewicz dalam dunia sains, di dunia ini akhirnya terkenal dengan dunia robotik atau artificial intelligence. Ternyata dari penelitian si Profesor Kevin Walkiewicz ini menghasilkan sebuah penelitian atau sains yang sangat berguna sekali. Tapi yang lebih gilanya lagi yang dilakukan oleh Profesor Kevin Walkiewicz, dia menanamkan sebuah chip ke dalam tubuhnya agar chip itu bisa menggerakkan tubuh dia sendiri, atau chip itu bisa mengontrol seluruh tubuhnya berdasarkan hasil sensor-sensor yang dia masukkan ke dalam chipnya. Coba deh warga bayangkan ya, ada chip di tubuh kita, chip itu bisa menggerakkan tubuh kita bahkan tanpa disuruh. Wow, sangat luar biasa sekali ya, yang ditemukan oleh Profesor Kevin Walkiewicz. Luar biasa Prof. Kevin Walkiewicz. Penelitian gila yang kedua dilakukan oleh Dr. Duncan dengan judul penelitian Wake of the Soul. Dokter yang satu ini dia meneliti tentang roh-roh gaib, bahwa roh itu ada, roh itu memang nyata adanya, roh itu bisa kita raba dan bisa kita terawang. Coba deh bayangkan deh, kita disuruh untuk meneliti sebuah roh. Bagaimana coba kita bisa menelitinya? Kalau dipikir secara logika, kita sendiri, kita nggak tahu. Tapi beda sama Dr. Duncan satu ini, dia itu bisa meneliti bahwa roh itu memang benar ada nyatanya. Bahkan penelitiannya itu dianggap sama orang-orang di luar sana itu sangat gila dan aneh sekali. Tapi Dr. Duncan ini tidak menghiraukan orang di luar sana. Dia fokus sama penelitiannya. Yang dia teliti adalah orang-orang yang sudah mati. Kemudian, bagaimana sih bahwa roh itu ada nyatanya? Dia meneliti orang sebelum mati dan setelah orang itu mati. Dia timbang. Dan ternyata warga, dari penelitiannya, ternyata berat orang itu akan berubah apabila orang itu belum mati dan sudah mati. Dan profesor itu mengatakan bahwa berat orang yang mati sama belum mati ternyata selisihnya 0,45 gram. Ternyata benar ya, roh itu ada. Buktinya, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Duncan itu membuktikan bahwa berat antara orang mati dan orang yang belum mati itu ada selisihnya. Jadi, kata Dr. Duncan itu menyatakan bahwa roh itu memang benar adanya. It's amazing. Kita mau percaya atau enggak ya, urusan kita sendiri-sendiri. Intinya ini kan hanya sebuah penelitian yang bisa membuat wawasan kita terbuka lagi gitu ya. Penelitian yang ketiga ini dikatakan seram, ya nggak seram, dikatakan nggak serem, ya agak serem-serem dikit gitu ya. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Kellogg's dengan judul penelitiannya Apps and Chills. Dia meneliti seorang anak yang masih bayi, kemudian kera yang bayi, dia rawat secara bersamaan. Dia perlakukan secara sama, dipakaikan baju, kemudian diberi makan yang sama, kemudian diberi sayang yang sama. Dia meneliti bahwa ada kesamaan antara kera dan manusia.
Setelah dia teliti, ternyata perkembangan kera ini lebih baik daripada manusia. Dia menyatakan bahwa kera ini secara intelektualnya itu lebih tinggi dari manusia. Tapi, kata Dr. Kellich ini, pertumbuhan dalam bidang pembicaraan kera ini lebih rendah daripada manusia. Ya mau bagaimana dong dokter? Kera ini kan nggak bisa bicara, cuman bisanya bilang, gitu doang. Tapi warga, penelitian ini bisa memberikan pelajaran kepada kita ya. Manusia itu harus bisa bekerja keras lebih baik daripada kera. Kera saja sudah bisa bekerja keras, manusia apalagi. Itu ternyata dari penelitian Dr. Kellich ini ada fungsinya juga untuk kita ya, agar kita bisa bekerja keras, jangan minta-minta aja. Bayangin deh kalau kita minta-minta aja. Mau jadi pengemis kamu, mau minta-minta aja? Kan enggak, kita kan manusia harus memang bekerja keras. Makasih Dr. Kellich atas penelitiannya. Penelitian yang keempat ini dikatakan ngeri-ngeri sedap warga. Kenapa kok ngeri-ngeri sedap? Coba deh bayangin deh, kepala kalian itu dipotong, kemudian kepala kalian itu dipindahkan ke sapi. Kemudian kepala sapi dipindahkan ke kalian. Tuh kan, bukan ngeri-ngeri sedap lagi, tapi ngeri-ngeri nggak mau gitu ya, mau dengerinnya. Ya, tapi penelitian ini benar adanya. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Robert Wich dengan judul penelitian Heart Transplantation. Mungkin kepala dipotong, dipindah gitu ya. Ya, benar, karena kepala kalian itu dipotong, kemudian dipindahkan ke kepala orang lain. Tapi warga, penelitian ini dikatakan gila ya gila, tapi cukup berhasil warga karena bisa membuat orang di seluruh dunia ini percaya atau bisa kepala ini bisa ditransplantasi. Bukan hanya kepala aja, dia juga pernah mentransplantasi tangan, kemudian kaki. Yang lebih gilanya itu tuh ya di kepala itu bisa ditransplantasikan. Tapi pada saat penelitiannya yang ditransplantasikan itu bukan manusia ya warga ya, tapi monyet sebagai bahan penelitiannya. Tidak pernah terduga-duga, transplantasi kepalanya itu berhasil 100% tanpa ada kecacatan pada awalnya. Tapi setelah transplantasi itu kira-kira berumur 2 atau 3 hari, banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami oleh objek penelitiannya si monyet ini. Ya, seperti gangguan saraf, kemudian susah bernapas, bahkan kedua monyet yang dijadikan sebagai alat transplantasinya akhirnya meninggal dunia. Penelitian yang kelima ini dibilang konyol ya konyol banget. Penelitian ini nih sangat aneh, tapi tuh unik gitu ya. Ada nggak sih? Coba deh kalian bayangkan kalau kepala kalian itu digabungkan sama kepala Doraemonku di belakang itu. Misalkan ya kepala Doraemonnya itu hidup. Bayangkan deh dalam hidupmu itu ada 2 kepala. Ini ada salah satu ilmuwan dari Rusia ini membuat penelitian yang sangat konyol sekali tapi bisa terkenal di dunia. Ilmuwan ini adalah Profesor Vladimir Demikhov. Profesor Dominic Flamingheart. Aduh deh, namanya susah banget, tapi nggak apa-apa deh. Walaupun namanya susah, tapi dia bisa membuat penelitian yang sangat konyol banget. Bahkan bisa membaca itu bisa terkagum-kagum atau terbayang-bayang. Coba deh bayangin ya, di sini ada anjing, salah satu anjing yang menjadi objek penelitiannya ini digabungkan sama anjing lainnya. Jadi anjing itu punya 2 kepala gitu ya warga ya. Anjingnya punya 2 kepala untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dan pada akhirnya penelitian itu berhasil warga. Profesor yang satu ini bahkan dia memerlukan operasi berjam-jam. Tapi buah kecapeannya itu membuahkan hasil dengan keberhasilan yang kira-kira kalau dihitung itu 100% berhasil dan gak ada gagalnya sama sekali gitu. Pencangkokan kepala ya, bahasanya nyangkok kepala gitu ya, kepalanya dicangkok tambah 1 lagi. Tapi warga ya namanya sebuah penelitian ya, ada banget hal-hal yang ya pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah banyaknya gangguan saraf yang dilakukan oleh kedua anjing tersebut. Ya mungkin sarafnya banyak yang putus kali ya. Gara-gara itu jadinya dia kena penyakit saraf gitu. Karena adanya penyakit saraf yang dialami kedua anjing tersebut, akhirnya anjing itu mati. Ya, tapi nggak apa-apa sih, Prof. Bagus banget kok penelitianmu. Aku good deh sama penelitianmu. Gitu dong. Kalau orang buat penelitian itu penelitian yang gila, yang aneh, yang wow gitu.
Dan pada akhirnya penelitiannya itu bisa diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya. Good deh kelima profesor tadi. Aku udah lupa siapa namanya, tapi penelitiannya itu sangat best banget warga. Best banget, kita nggak boleh melupakan penelitiannya. Berkat penelitiannya itu, kita bisa memanfaatkan penelitiannya secara tidak sadar gitu ya. Betul kali itu warga ya. Oke warga, terima kasih. Kalian udah nonton video saya. Pada akhirnya, aku mau pergi dulu. Aku mau melakukan eksperimen juga. Apabila eksperimen ini bermanfaat, semoga aja eksperimen ini bisa saya lakukan juga. Aku mau bikin eksperimen bagaimana orang itu bisa mencintai saya. Oke warga, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you, bye-bye warga semuanya. Jangan rebahan terus ya. Kalaupun kita rebahan, banyak duitnya tapi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga semuanya.